Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Teguh Prakoso, SMM. Saya merupakan salah satu dosen tetap di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Manajemen Bisnis Indonesia yang beralamat di Jalan Komjen M. Yasin nomor 89, Kota Depok, Jawa Barat. Nomor induk dosen nasional saya adalah 0316107805 dan NU PTK saya 5348756657130113. Pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk menyampaikan pernyataan diri dosen untuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau yang disingkat PDD UKT-PT untuk mata kuliah yang saya ampu yaitu akuntansi biaya. Teknik pembelajaran yang akan saya gunakan adalah teknik DIA, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment. Pada delivery, dosen akan menyampaikan materi secara global yang terkait dengan topik yang akan dipelajari. Ini bisa berupa ceramah singkat, presentasi, atau penyampaian konsep dasar. Sedangkan untuk interaction, ini akan melibatkan tanya jawab antara dosen dan mahasiswa, apakah itu termasuk kepada diskusinya. Sedangkan untuk assessment bisa berupa presentasi kelompok, tugas individu, atau bentuk evaluasi lainnya untuk mengukur tingkat pemahaman dan penguasaan materi. Mata kuliah akuntansi biaya merupakan salah satu mata kuliah inti dalam program studi akuntansi yang membekali pemahaman mendalam mengenai perhitungan dan analisis biaya. Pada kesempatan kali ini, topik yang akan kita bahas adalah mengenai harga pokok proses, yaitu yang akan mengupas metode penentuan biaya produksi pada perusahaan yang menghasilkan produk secara massal dan berkelanjutan seperti industri makanan, kimia, tekstil, dan lain-lain. Penyusunan materi ini bertujuan untuk memberikan panduan yang sistematis dan mudah dipahami bagi mahasiswa dalam mempelajari perhitungan harga pokok proses. Capaian yang ingin diharapkan pada topik materi harga pokok proses adalah mahasiswa diharapkan mampu untuk memahami konsep dasar dan karakteristik sistem harga pokok proses. Mahasiswa diharapkan mampu untuk mengidentifikasi dan menghitung biaya produksi yang terjadi dalam setiap departemen produksi. Mahasiswa mampu melakukan pengalokasian biaya dan menyusun laporan biaya produksi. Mahasiswa mampu menerapkan metode harga pokok proses dalam berbagai skenario industri. Bisa menyusun jurnal yang berkaitan dengan pencatatan biaya produksi dalam sistem harga pokok proses, serta bisa membuat keputusan manajerial yang relevan berdasarkan informasi harga pokok proses. Semoga materi ini nanti dapat memberikan kontribusi yang positif dalam meningkatkan kualitas pembelajaran akuntansi biaya, khususnya pada topik harga pokok proses, serta bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan profesionalisme dosen. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Oke teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita masuk pada materi perkuliahan, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing agar apa yang kita lakukan di ruangan kelas ini memberikan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Mulai. Berdoa selesai.
Oke, pertemuan hari ini adalah pertemuan ke-6 kita di mata kuliah akuntansi biaya. Kalau Bapak boleh tanya, kemarin di pertemuan kelima kita membahas tentang apa ya? Harga pokok pesanan. Oke, kita sudah selesai tentang harga pokok pesanan. Jadi materi kali ini adalah tentang harga pokok proses. Oke, sekarang kita masuk kepada harga pokok proses. Apa itu harga pokok proses? Harga pokok proses itu biasanya dikumpulkan setiap triwulan atau setiap bulan atau setiap satu semester, digunakan karena dia perusahaannya itu homogen seperti yang Bapak bilang tadi. Kalau pabrik semen ya dia cuma memproduksi semen. Kalau pabrik itu hanya memproduksi minyak goreng, perusahaan itu hanya memproduksi minyak goreng. Tidak mungkin perusahaan yang memproduksi minyak goreng akan memproduksi semen. Makanya kenapa untuk harga pokok proses ini usahanya adalah satu atau homogen. Berbeda dengan harga pokok pesanan yang telah kita pelajari di pertemuan kemarin. Oke teman-teman semua, ada beberapa biaya yang Bapak bilang di awal tadi. Ada biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik. Itu nanti kalau kita pelajari lebih dalam lagi ada yang namanya biaya variabel. Tapi di sini kita hanya sedikit pelan-pelan sedikit kita masuk kepada bab-bab yang substansi dulu, yaitu tentang biaya produksi. Dari mana biaya produksi itu didapat? Biaya produksi itu didapat dari 3 hal yang tadi. Oke teman-teman, jadi di dalam biaya pokok proses itu ada yang namanya biaya konversi atau yang biasa disebut dengan conversion cost. Jadi biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk overhead dan tenaga kerja saat mengubah bahan baku itu menjadi produk jadi. Jadi unit ekuivalen yaitu jumlah unit selesai yang sama atau serupa yang sudah dapat dihasilkan berdasarkan jumlah pekerjaan yang benar-benar dilakukan atas unit-unit produk yang telah selesai maupun selesai sebagian. Jadi unit ekuivalen ini tidak sama dengan unit fisik. Nanti unit fisik itu bisa ditransfer ke departemen lain untuk menyelesaikan produknya. Oke teman-teman, jadi di sini Bapak ada contoh tentang metode harga pokok proses untuk 2 departemen. Jadi PT ABC memproduksi barang melalui 2 departemen produksi, yaitu departemen A dan B. Sedangkan data produksi dan data biaya untuk di bulan Mei adalah sebagai berikut. Untuk departemen A yang dimasukkan ke dalam proses sejumlah 1000 unit. Produk selesai yang sudah ditransfer ke departemen B sebanyak 900 unit. Produk selesai yang sudah ditransfer ke gudang, berarti di departemen B itu sejumlah 600 unit. Kita bisa melihat ada perhitungan tentang harga pokok produksi di departemen B. Jadi ada unit ekuivalen di departemen B itu 660 unit. Yang berasal dari 600 unit itu adalah biaya tenaga kerja dan ditambah dengan 20% dari 300 unit. 300 unit ini yang belum selesai, yang selesai baru 20%. Jadi kita bisa mendapatkan angka 60 dari unit yang diproses di departemen B. 300 ini berasal dari departemen A yang ditransfer ke departemen B. 20% dari 300 unit
yang diselesaikan di Departemen B. Makanya kita bisa mendapatkan angka 660 unit, dan untuk BOP-nya pun juga sama, 25% dari 300 unit yang ditransfer dari Departemen A ke Departemen B. Jadi untuk perhitungan harga pokok per unit untuk di unit Departemen B itu adalah untuk biaya tenaga kerjanya kita bisa mendapatkan angka 7.920 dengan unit ekuivalen 660. Jadi untuk biaya produksi per unitnya 12 rupiah. Jadi laporan biaya untuk biaya produksi di Departemen B sejumlah 900 unit yang sudah diterima dari Departemen A, yang sudah selesai dari Departemen A 900 unit, totalnya tadi adalah 1000 unit. Untuk produk yang sudah ditransfer ke gudang sebanyak 600, dan yang dalam tahap akhir tadi 300. Jadi untuk biaya per unitnya 18,5 untuk HPP dari Departemen A sejumlah 900 unit. Untuk biaya tenaga kerjanya kita dapati di angka 7.920, biaya per unitnya adalah 12, dan untuk BOP-nya di angka 13.800 dengan biaya per unitnya 20. Jadi kita dapatkan angka untuk biaya per unitnya 50,5, dan jumlah biaya kumulatif di Departemen B adalah 38.370 rupiah. Sekarang Bapak kepingin tahu sedalam apa pemahaman kalian tentang harga pokok proses. Bapak kepingin salah satu dari kalian memaparkan sedikit dengan bahasa kalian, dengan pemahaman kalian, apa itu harga pokok proses. Silakan, siapa yang mau menjelaskan? Saya, Pak. Oke, silakan Mas Arif. Jadi harga pokok proses adalah metode perhitungan biaya produksi yang digunakan ketika produk diproduksi secara massal, identik, dan melalui serangkaian tahapan atau departemen yang berurutan. Jadi setiap unit produk dianggap menerima jumlah biaya yang sama dalam setiap departemennya, Pak. Oke, jadi itulah harga pokok proses, jadi berurutan. Sekarang Bapak kepengen tahu dari kalian, apakah kalian sudah memahami dengan betul perusahaan-perusahaan yang bisa mengaplikasikan tentang harga pokok proses, bukan harga pokok pesanan tapi harga pokok proses, biasanya industri di bidang apa? Saya, Pak. Oke, silakan Mbak. Jadi contoh industri yang tepat untuk metode ini tuh seperti pengolahan makanan, minuman, tekstil, kimia, semen, minyak, dan gas, yang dimana produknya itu dihasilkan bersifat homogen. Oke, tepat sekali bahwa harga pokok proses itu berlaku untuk industri yang homogen. Dia hanya untuk satu produk saja, seperti yang sudah Mbak Angel jelaskan tadi, semen, minyak, dan lain-lain itu adalah salah satu industri yang menggunakan harga pokok proses. Sekarang Bapak kepengen tahu sedalam apa pengetahuan teman-teman semua tentang pembentuk harga pokok proses. Mungkin ada yang bisa membantu? Saya. Oke, Mbak Rahma. Elemen-elemen biaya pokok proses, yang pertama ada biaya bahan baku langsung, lalu yang kedua ada biaya tenaga kerja langsung, dan yang ketiga ada biaya overhead pabrik. Oke, jadi pembentuk harga pokok proses ada 3, biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik atau BOP. Mungkin ada yang lebih bisa menjelaskan yang dimaksud dengan ketiga biaya tadi. Saya, Pak. Oh, Mas Dava, silakan.
Satu, biaya bahan baku langsung atau direct material. Biasanya bahan baku yang secara langsung dapat diproduksi dan menjadi bagian integral dari produk jadi. Dua, untuk biaya tenaga kerja langsung, biaya upah atau gaji yang dibayarkan kepada pekerja yang secara langsung terlibat dalam proses produksi dan mengubah bahan baku menjadi produk jadi. Yang ketiga, biaya overhead pabrik atau manufacturing overhead. Semua biaya produksi selain bahan baku langsung dan tenaga kerja langsung. Biaya tidak langsung seperti biaya listrik pabrik, penyusunan mesin, sewa pabrik, atau gaji mandor. Sudah, Pak. Oke, jadi teman kalian sudah menjawab tentang unit yang dipertanggungjawabkan. Di sini ada 10.000 unit yang didapat dari proses awal 2.000 dan yang selama bulan Juni 8.000, dan ini adalah proses akhirnya ada 3.000 unit, sedangkan yang ditransfer 7.000. Silakan kembali ke tempat. Oke, jadi Mbak Givana tadi sudah menjawab soal di halaman 93 6.1. Sekarang Bapak mau menanyakan sedikit, berapa sih unit ekuivalennya? Saya, Pak. Oke, berapa? Totalnya itu 10.000 unit. Oke, 10.000 unit, bisa dijelaskan dari mana? Jadi unit pertama ditransfer ke Departemen B sebanyak 7.000 unit. Oke. Dan sudah 100% selesai untuk bahan baku. Lalu yang kedua, unit dalam proses akhir, yaitu sebanyak 3.000 unit, dan itu juga sama, sudah 100% untuk selesai bahan baku. Oke, jadi 10.000 unit itu didapatkan dari 7.000 unit yang sudah selesai 100%, dan proses akhir 3.000 unit juga sudah selesai 100%. Pemahaman mengenai perbedaan antara biaya langsung dan tidak langsung ini sangat fundamental, karena klasifikasi dari biaya ini sangat krusial, sangat mempengaruhi bagaimana biaya itu dialokasikan ke produk ataupun jasa. Produk ataupun jasa yang dihasilkan itu akan memberikan benefit, memberikan keuntungan kepada perusahaan, karena tujuan daripada perusahaan itu mendirikan usahanya itu untuk mendapatkan keuntungan ataupun benefit. Makanya kita harus bisa membedakan antara biaya langsung dan tidak langsung yang akan mempengaruhi kepada laporan keuangan perusahaan tersebut. Biaya langsung itu yang bisa ditelusuri kemana larinya biaya tersebut, kepada produk tersebut, kepada jasa tersebut, itu bisa dapat langsung ditelusuri karena itu berhubungan dengan produknya. Dan ada biaya yang tidak langsung, itu sangat sulit ditelusuri, tapi bisa, tapi sangat sulit, harus dengan bantuan alat. Seperti biaya langsung itu adalah contoh bahan baku, tenaga kerja langsung ataupun BOP. Itu bisa langsung kita telusuri. Karena apa? Produk yang dihasilkan itu pasti menggunakan yang pertama, bahan baku. Yang kedua, menggunakan tenaga kerja manusia. Yang ketiga, biaya overhead ini karena kita mempunyai gedung dan lain-lain. Sedangkan biaya yang tidak langsung, contoh gaji mandor. Gaji mandor itu tidak mempengaruhi kepada produknya. Produk 1.000, mandor 1 sama. Produk 1.000, mandornya 2 juga sama. Mandornya 3 juga sama. Itulah kenapa biaya tidak langsung itu tidak signifikan kepada produknya, tidak mempengaruhi kepada produknya, tapi dia ikut andil dalam produknya. Kemarin kita sudah membahas tentang biaya pokok pesanan. Dua biaya ini mempunyai perbedaan
yang sangat jauh. Yang pertama, mereka harus memproses untuk berkelanjutannya suatu usaha. Dan yang kedua adalah tentang pesanan. Pesanan sudah kita pelajari yang kemarin, contoh pembuatan buku. Itu kita mau mencetak buku terus, siapa yang mau beli? Kita mau mencetak pamflet, siapa yang mau beli? Sedangkan proses ini adalah untuk berkelanjutannya usaha. Contoh pabrik mobil, motor, ada lagi minyak goreng, ada lagi sabun dan lain-lain. Oke, setelah kita mempelajari harga pokok proses pada hari ini, ada beberapa alat yang penting di dalam akuntansi manajemen dan analisis keuangan untuk membantu perusahaan memahami kinerja dalam mengendalikan biaya dan membuat keputusan yang strategis. Oke, sekarang Bapak kepengen tahu apakah teman-teman memang sudah paham tentang harga pokok proses dan harga pokok pesanan. Bapak kepengen kalian bisa membedakan antara harga pokok proses dan pesanan. Siapa yang bisa menjelaskan perbedaan di antara keduanya? Saya, Pak. Oke, Mas Ridho. Untuk perbedaan harga pokok proses dan harga pokok pesanan, yaitu jenis produk. Untuk jenis produk harga pokok proses, homogen, identik, diproduksi secara massal. Oke. Untuk jenis produk harga pokok pesanan, heterogen, unik, diproduksi berdasarkan pesanan. Oke. Lalu yang kedua, aliran biaya. Untuk aliran biaya harga pokok proses diakumulasikan per departemen proses. Lalu untuk aliran biaya harga pokok pesanan diakumulasikan per pesanan pekerjaan. Oke. Mungkin ada yang mau menambahkan? Untuk harga pokok proses itu memakai laporan biaya produksi. Oke. Sedangkan untuk harga pokok pesanan itu memakai kartu biaya pesanan. Iya, betul. Untuk industri yang memakai harga pokok proses itu seperti pabrik semen, minyak goreng dan lain-lain. Oke, sip. Sedangkan untuk harga pokok pesanan itu seperti percetakan dan lain-lain. Yang pertama adalah analisis margin laba. Yang kedua, analisis varian biaya. Dan yang ketiga adalah analisis titik impas atau break even point analysis. Yang pertama mengenai analisis margin laba ini nanti adalah proses untuk mengevaluasi seberapa efisien suatu perusahaan mengubah pendapatan penjualannya menjadi laba. Jadi margin laba sendiri adalah rasio yang menunjukkan persentase pendapatan yang tersisa setelah dikurangi berbagai jenis biaya. Yang kedua, analisis dari varian biaya, analisis varian biaya. Analisis varian biaya yaitu teknik akuntansi yang membandingkan biaya aktual atau biaya yang sesungguhnya terjadi dengan biaya standar atau yang sudah direncanakan atau yang dianggarkan. Jadi fungsinya untuk mengidentifikasi serta menganalisis perbedaan atau varian yang terjadi. Tujuannya untuk memahami perbedaan serta mengambil tindakan yang korektif jika diperlukan. Kita garis bawahi, kita akan mengambil tindakan yang korektif jika itu diperlukan. Yang ketiga adalah analisis titik impas. Jadi analisis titik impas atau break even point analysis itu adalah sebuah metode untuk menentukan titik di mana total pendapatan itu sama dengan total biaya. Jadi perusahaan itu tidak mengalami keuntungan ataupun kerugian. Jadi pada titik ini, laba bersih perusahaan itu adalah 0.
Jadi, analisis ini membantu perusahaan memahami volume penjualan minimum yang diperlukan untuk menutup semua biaya. Untuk menutup semua biaya. Karena adalah ini analisis titik impas. Dan di dalam analisis biaya dan di dalam analisis BEP ada beberapa biayanya. Yang pertama tentang biaya tetap atau fixed cost. Teman-teman semuanya sudah tahu apa itu yang namanya fixed cost, yaitu biaya yang tidak berubah dari volume produksi ataupun penjualan. Misalnya sewa pabrik, gaji manajer, atau depresiasi mesin. Itu sangat tidak mengubah dari volume produksi. Yang kedua adalah tentang biaya variabel atau variable cost. Teman-teman sudah tahu semua bahwa biaya yang berubah sebanding dengan volume produksi ataupun penjualan itu adalah biaya variabel seperti biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, ataupun BOP-nya nanti. Setelah Bapak menjelaskan secara singkat tentang ketiga analisis tadi, Bapak ingin memberikan tugas kepada kalian untuk memilih salah satu dari ketiga analisis tadi diaplikasikan kepada soal yang sudah kita kerjakan pada hari ini, dan kita akan membahas di forum atau di pertemuan berikutnya. Bapak harap teman-teman semua bisa mengerjakannya. Oke teman-teman semua, terima kasih sudah antusiasme di perkuliahan pada hari ini. Semoga ilmu ini bermanfaat bagi saya pribadi dan teman-teman semuanya. Jikalau masih ada suatu hal yang belum bisa dimengerti atau dipahami, bisa bertanya kepada Bapak langsung atau melalui forum yang sudah kita sediakan. Semoga materi yang Bapak sampaikan pada pagi ini bisa menambah wawasan teman-teman semua untuk menggali ilmu yang lebih dalam lagi. Terima kasih untuk semuanya. Sebelum kita akhiri, marilah kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu minggu depan di pertemuan yang ke-7.